السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله الذي علم بالقلم وعلم بالإحسان ما لم يعلم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأمته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Yang sama-sama kita menghormati, kita muliakan segenap anggota yayasan dan juga kita masih menjaga takwa menghormati koordinator. Alhamdulillah, Ustaz Pak Haji Zainal Wahid beserta seluruh jajarannya kita doakan mudah-mudahan senantiasa disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa istiqomah di Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jemaah sekalian yang kami muliakan, kami cintai, insyaallah mudah-mudahan sesuatu yang berkumpul di majelis ini senantiasa dalam kehidupan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada Allah ahad subuh ini mengizinkan kita kembali dari melaksanakan sholat subuh berjamaah dan juga bersama-sama berkumpul dan untuk menuntut ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan segala berdoa mudah-mudahan sholat kita, zikir kita, dan juga terkhusus kehadiran kita di tahun kali ini senantiasa mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salam seperti terjun kepada Rasulullah juga Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sesuai berbahasa yang sahabat juga dia pasti sampai dengan hati-hati yang insyaallah mudah-mudahan semua berkumpul di majlis ini dan kita sebagai umat Rasulullah yang akan jadi yang dalam bersama Allah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jemaah sekalian, insyaallah kita semua dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Sebaik kita dengan rezeki kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala rezeki Allah berikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan hari yang juga kita inginkan sehingga bisa mengaku daripada keikhlasan kita untuk mencari ibadah Allah dan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan rezeki dan berdoa hajat kita, keikhlasan kita, niat kita senantiasa dimudahkan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallahil azim. Subhanallah bihamdihi. Subhanallahil azim. Subhanallah bihamdihi. Subhanallahil azim. Subhanallah bihamdihi. Adada khamrihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'a ismihi shay'un fil ardi wa la fis samaa. وهو السميع العليم. أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق.
أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق والحمد لله رب العالمين. Bapak Ibu jamaah sekalian salam rahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya mau tanya dulu Ibu, Bapak, gimana kabarnya Bapak Ibu? Alhamdulillah. Mudah-mudahan kalau mereka jawab Alhamdulillah, apalagi tanggal mudanya, tanggal muda. Suaranya lebih kencang dibandingkan di tanggal tua. Alhamdulillah, ya Alhamdulillah. Nah, bisa jadi kita menjadi orang pilihan ya Allah yang barangkali pada saat ini juga kita masih berjuang menahan kantuk, menahan capek, terus barangkali mungkin ada masalah-masalah lainnya dalam kehidupan kita atau keluarga kita. Tapi kita masih tetap memilih hati untuk menuntut ilmu. Jadi menjadi hamba yang punya pilihan yang barangkali nanti kita pulang dari sini Allah ampunkan dosa-dosa kita. Walaupun barangkali ilmu yang kita bawa tidak banyak, tapi setidaknya kita keluar dari masjid di hati. Allah hapuskan dosa-dosa kita. Amin ya Rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Kajian kali ini kita bahas tentang bukan sholat juga. Jadi kita bahas tentang hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu hafal betul dari hadis ini. Ya, hadis berbunyi as-salatu ibadah faman aqamaha faqad aqama wa man tarakaha faqad hadza mati. Bapak Ibu tahu artinya as-salatu ibadah. Salat itu dia agama, dia mendewo. Dari mana tahu kata itu dia artinya? Kalau begitulah, saya bilang begitu Ustaz. Salat itu adalah dia agama. Barang siapa yang mendirikan, berarti dia telah mendirikan agama. Wa majalukan dan barang siapa yang meninggalkan sholat, berarti dia telah menghancurkan agama. Nah, di sini nanti kita bahas tentang tafsirnya ini. Apa yang dimaksud dengan sholat itu? Diartikan sebagai apa tadi? Diam. Barangkali hafal dan tahu artinya, tapi kadang-kadang barangkali maknanya kita tahu. Maka ditafsirkan juga hadis ditafsirkan dengan hadis. Jadi dari Nabi yang mengatakan, Nabi juga yang menjelaskan tentang maknanya tentang sholat iman. Jadi sholat adalah diam. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoi, an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-salatu ibadah. Salat itu adalah diam agama. Sekarang saya tanya dulu sebelum kita lanjutkan. Salat artinya apa Bapak Ibu? Lalu kayaknya ada yang pakai kesini. Apa arti sholat? Saya sudah 40 tahun. Bapak Ibu barangkali lebih dari saya. Kurang lebih ya sekitar puluhan tahun dari sholat. Tapi jangan nggak tahu nanti arti sholat itu apa itu. Ada yang mengartikan sholat itu apa? Ibu yang tahu.
Adanya sholat itu doa. Ya benar. Kalau doa, hari sholat ketika bolak-balik kan ya. Sholat itu doa, doa itu sholat. Ya benar memang, nggak salah sholat itu doa. Karena memang isinya sholat itu doa ya kan doa. Terus hari tahu al dari pemaknaan harfiah secara perkata sholat itu artinya apa? Ini kalau saya datang ke rumah bertamu ke rumah keluarga misalnya, itu disebut apa? Apa itu? Silaturahmi mau silaturahmi. Silaturahim ada kata silahnya di situ. Silah artinya apa? Ini juga. Silah itu apa? Bapak Ibu pernah apa namanya? Pernah tahlil, zikir. Ya, sebelum itu kan dia tidak baca sesuatu. Al-Fatihah sebagai wasilah supaya apa yang kita baca yang menjadi hajat mau dikabul lebih cepat dikabul lebih mudah berwasilah. Apa itu silah? Penyambung, pengikat, penguat, perekat. Sila Ar-Rahim kasih sayang antara kedua manusia, silaturahim. Nah, silaturahim itu kalau nggak bertemu apa masih disebut dengan silaturahim? Enggak ya, jadi silaturahim itu harus ketemu. Betul nggak? Salah di situ. Kalau misalnya saya nih bertamu ke rumah siapa, barangkali sesehari saya ke rumahnya, itu udah pasti orang mengatakan saya sedang bersilaturahim. Tapi kalau saya nggak ke rumah beliau, tapi saya dititipin pakai gojek misalnya, anterin misalnya, ya barangkali ada nasi uduk isinya ada ayam bakar dan lain sebagainya. Apa saya masih disebut bersilaturahim? Masih, walaupun saya tidak ketemu atau berkata. Jadi silaturahim tidak harus bertemu. Mengajak, mensupport, mendorong seseorang untuk melakukan kebaikan itu juga silaturahim. Barangkali ada di sini yang tidak bisa hadir. Kenapa? Waktunya bertepatan barangkali dengan kerjaannya, atau dia berhalangan dia menstruasi perempuan dan lain sebagainya sehingga tidak bisa ke masjid, atau ada yang sakit. Bisa saya masih bersilaturahim, baik itu dengan guru ataupun dengan jamaah sekalian, walaupun dia tidak datang. Yang mensupport aja dengan infaknya, dengan sedekahnya, dengan hartanya. Itu juga sudah bersilaturahim supaya tidak putus. Jadi apa maknanya atau hubungannya kaitannya dengan sholat? Coba kalau dilihat sholat atau as-sholat itu ada huruf apa sholat itu? So, lam, terakhirnya tak marbutoh. Ya, sholat, as-sholat. Kalau sila sama kan? Jadi punya akar kata dari akar kata yang sama, sila, penyambung. Kenapa sholat itu sama dengan sila diartikan sebagai penyambung, penguat, pengikat? Ya karena orang yang sholat itu dia sedang mengikat hubungannya dengan sila. Oh, itulah sholat. Jadi sesungguhnya ketika orang sholat baik itu yang wajib apalagi dan juga yang sunnah, dia itu sedang berkomunikasi berhubungan dengan Allah. Karena dengan sholat itu dia mempererat hubungannya dengan Allah. Nah nanti efeknya disebut dengan hablum minan nas. Hablum minallahnya lewat sholatnya itu. Nah, nanti yang kita bahas tuh kenapa sholat itu imanuddin dimaknai. Nah itu berkaitannya dengan hablum minan nas.
Bahas dulu tentang sholatnya. Itulah sholat. Kenapa diartikan sebagai penguat penyambung? Karena orang yang sholat itu dia sedang memperkuat hubungannya dengan Allah. Nih, orang kalau sudah punya hubungan yang erat dan kuat, connect-nya kuat, kira-kira urusannya susah atau gampang? Gampang. Bapak Ibu kalau pengen bikin urusan surat-surat yang berkaitan dengan pemerintah harus lewat kelurahan misalnya. Bapak Ibu kalau punya hubungan baik dengan orang kelurahan atau punya tetangga satu dan lain sebagainya, maka urusan Bapak Ibu dalam menangani urusan tentang surat-surat lebih gampang atau lebih susah. Tidak, begitulah manusia. Jadi sholat itu mempermudah manusia dalam kehidupan. Karena sholat itu intinya dia sedang mempermudah, memperkuat hubungannya dengan Allah. Nanti dengan perkuat hubungannya itulah mempermudah hidupnya. Maka benar sholat itu dimulai dengan apa? Dimulai dengan apa? Niat. Setelah niat betul. Yang dibaca takbiratul ihram. Takbir. Kalimatnya apa? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jadi begitu orang kalau sudah sholat baik yang wajib atau sunnah, ketika sudah mengawali sholatnya dengan takbiratul ihram, sudah hilang semua. Jadi fokusnya cuma kepada siapa? Pada Allah. Karena saat itu sedang berhubungan dengan Allah, tidak dengan yang lain. Apalagi urusan dunia yang lain. Jadi dihilangkan takbiratul ihram, namanya juga ada ihram, segala sesuatu yang bisa membatalkan haram itu dilarang dilakukan dalam sholat karena kita sedang berhubungan dengan Allah. Maka dikatakan sholat itu mi'rajul mu'minin. Sholat itu adalah mi'raj orang yang beriman. Tahu mi'rajnya? Itu sedang berkomunikasi. Kan kita nggak mungkin Isra dan Mi'raj cuma sekali kejadiannya. Dan itu hanya untuk siapa? Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita nggak mungkin Isra Mi'raj, tapi kita bisa bermi'raj lewat apa? Lewat sholat. Jadi makna tentang arti daripada sholat. Jadi memperkuat, mempererat hubungan kita dengan komunikasi kita dengan Allah. Karena sholat itu dikatakan mi'rajul mu'min. Mi'raj orang yang beriman. Lalu apa kaitannya dengan tadi hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dikatakan as-salatu imaduddin, salat itu adalah tiang agama. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wa fiha ay as-salat, di dalamnya salat itu dimaknai sebagai tiang agama. Yang pertama, asrin hisalnya itu ada 10. Ya. Yang pertama, zainul wajhi. Apa itu zainul wajhi? Zain itu yang kita undang putranya almarhum Wayah Jazi Zainuddin. Zain, apa itu Zain? Perhiasan. Ya, perhiasan agama Zainuddin. Zainul wajhi. Yang pertama dimaknai adalah di dalam sholat itu dan di dalam hadis itu dikatakan sholat sebagai tiang agama. Dia akan menjadi zainul wajhi, sebagai perhiasan wajah. Maka benar orang yang sholat itu dengan orang yang tidak sholat itu kelihatan. Sholat yang benar ya, nggak sholat sekedar mengejar kewajiban, betul nggak? Karena ada orang yang sekedar mengejar kewajiban ketika di sholat. Yang penting sudah sholat, maka nggak akan nyampe imaduddinnya nggak bakalan sampai. Nah, ketika dimaknai sholat itu sebagai tiang agama, pertama itu efeknya terlihat zainul wajhi.
Dia sebagai perhiasan, cahaya, keindahan. Di mana letaknya di wajah? Dilihat dulu dari fisiknya. Ya, kalau hatinya nanti kita nanti teruskan lagi. Jadi kelihatan yang pertama, Zaidul Wajhi, dia sebagai perhiasan wajah. Ya, orang yang bukan tukang sholat ya, tapi ahlus sholat. Bukan tukang sholat, tapi ahlus sholat. Orang yang ahlus sholat itu kelihatan enak. Melihatnya tidak enak, benar. Tapi kalau enggak sholat, biasanya ada ditekuk di muka. Jangankan minta ngobrol atau minta nasihat dan lain sebagainya. Melihat aja juga udah segan, betul nggak? Maka ada orang pintar, dia nggak pernah sholat, tapi sering didatangi orang. Yang datang itu banyak masalah, tapi minta nasihat, minta wejangan kepada orang yang nggak pernah sholat. Dari lihat mukanya itu, wah dia begitu. Ingat dong, kalau yang dukun-dukun begitu, orang lain kan dilihatnya itu lebih enak. Benar. Iya, terus terang aja. Kalau bahasanya auranya itu enggak enak, benar. Ya, dari jauh aja udah enak. Begitulah Isra. Karena orang jauh dari Allah. Hubungan kedekatannya dengan Allah nggak ada. Maka yang pertama kali terlihat itu sebagai apa namanya tiang agama, Zainul Wajhi. Ini hati-hati. Dan di Zainul Wajhi ini bukan hanya ditafsirkan untuk keadaan di dunia, yang tadi saya sebutkan. Orang yang nggak sholat itu nggak enak dilihat, tapi orang yang sholat enak dilihatnya. Bukan cuma di dunia, tapi nanti berlaku di akhirat. Maka kelihatan nanti begitu dikebangkitkan, dikumpulkan di padang mahsyar, nanti kelihatan orang-orang yang ahlus sholat. Mata, wajahnya itu bercahaya, betul nggak? Seperti perhiasan bercahaya, dia memantulkan cahaya. Nanti kelihatan untuk membedakan inilah orang yang ahlus sholat, inilah orang yang tidak. Orang yang tidak sholat kelihatan. Maka nanti bisa membedakan tuh. Nabi Muhammad, inilah umatku yang ahlus sholat, terpancar dari wajahnya. Terlihat seperti perhiasan. Orang kan namanya perhiasan itu kan menarik perhatian orang, betul. Walaupun kadang-kadang nggak punya duit nih, ada pertunjukan apa namanya perhiasan gitu ya, kalau sama lagi wanita ibu-ibu. Padahal nggak punya duit, tapi bikin penasaran pengen lihat. Sekedar lihat doang, katanya cuci mata, iya itulah menarik. Jadi sholat itu bisa memperindah, mengeluarkan cahaya bagi yang melakukannya, maka dia sebagai zain di wajahnya. Dan itu nanti akan menarik perhatian sehingga bisa membedakan antara orang yang ahlus sholat dengan yang tidak sholat. Jadi berlakunya bukan hanya di dunia, tapi zainul wajhi, wajahnya bersinar, wajahnya itu seperti perhiasan berlaku juga nanti dia itu yang pertama. Kemudian yang kedua, wa nurul qalbi, ini yang paling besar. Jadi agak sulit dilihat, tapi kelihatan dari apa? Dari perilakunya, terutama setelah sholatnya. Jadi sholat itu bisa sebagai tiang agama, menjadi tiang bagi agama dalam dirinya. Ketika nurul qalbi, sholat itu bisa menjadi penerang dalam hatinya. Kita bisa melihat orang itu. Efek dari sholat yang dia kerjakan bisa menjadi cahaya dalam hatinya, kira-kira dari mana? Dari ucapannya, dari perilaku. Betul kan? Atau biasanya begini kalau mau disingkat tafsirannya, nurul qalbi, cahaya di hati. Itu orang itu bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Karena ada cahaya dalam hatinya. Dan hatinya itu bisa memfilter. Dia bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Begitulah orang yang sholat. Ketika sholatnya sudah bisa menjadi pemanutin, dia ada. Dan kita hafal itu ayatnya. Tapi sholat, inna sholat tanha 'anil fahsya'i
Tujuannya itu mencegah diri dari perbuatan keji dan munkar. Maka benar sholat itu dikatakan sebagai imaduddin, dan dia bisa menjadi cahaya dalam hatinya ketika perilakunya bisa menjauhi dirinya dari apa yang Allah tidak sunnah. Dan ucapannya akan baik-baik, perilakunya akan baik-baik, termasuk adabnya terhadap orang lain. Betul, kata yang bagus. Yang ada di sini. Saya jadi historinya begitu, sesalahnya. Dahulu kan adab dibandingkan dengan apa? Dengan ilmu. Masya Allah, luar biasa. Itu terlihat dari perilaku. Orang kalau sudah punya cahaya dalam hatinya, perilakunya, dia nggak pandang lagi. Mau dia muda, mau dia kecil, dan lain sebagainya. Kalau memang orang ini baik dan bermanfaat bagi dirinya, dia akan menghargai orang lain. Kadang-kadang orang itu dinasihati. Kalau belajar lebih tua darinya atau lebih berilmu, barangkali merasa dengan dirinya lebih berilmu dari diri. Kita biasanya masa bodoh meremehkan. Jadi yang paling penting ketika sholat itu bisa dikerjakan dengan baik dan benar, dia akan menjadi cahaya di dalam hati dan terlihat dalam kehidupan sehari-harinya. Perbuatannya, sikapnya, ucapannya akan baik. Karena memang tujuan sholat itu mencegah diri dari perbuatan keji dan Kemudian yang ada hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah berkata, salatul rajul nurun fil qalbihi. Salatnya seorang itu menjadi cahaya di dalam hatinya. Faman sa'a minkum falyunawwir qalbuhu. Barang siapa yang sa'a itu apa? Katanya sama di dalam sa'i. Sa'i itu apa sa'i? Sa'i itu apa? Lari-lari. Kalau tawaf, ya jangan melenceng dulu dah. Ya, ini sa'a. Faman sa'a minkum falyunawwir qalbuhu. Barang siapa yang melakukan hal tersebut, sa'a yang baik benar, maka dia akan menjadi cahaya atau menerangi cahaya hati. Ya. Sa'a itu seakan datang dengan sa'i. Pernah dengar sa'i kan? Atau ibu-ibu, bapak-bapak sudah pernah nonton sa'i. Kata ibu-ibu, bapak-bapak, sa'i itu apa? Lari-lari kecil, kalau lari kencang, kebun. Ya. Sa'i itu bukan lari kecil, dia cuma simbolis saja. Itu perbuatannya yang dilakukan namanya lari-lari kecil. Nanti kalau sudah ada tanda itu untuk dilakukan, jadi kencengin ya. Berarti nggak konsisten dong. Namanya sa'i itu nggak lari-lari kecil, kan ada kabutnya itu maksudnya. Benar kan? Ya. Jadi itu cuma aktivitasnya saja. Tapi sa'i itu kita kembali kepada aspek, kepada sejarahnya, kenapa terjadi yang namanya sa'i. Itu kisahnya tentang siapa? Nah, sama saja anaknya Nabi Ismail alaihi salam. Nah, di sini nih konteksnya nih tentang sa'i. Apa itu? Kalau bahasa singkatnya sa'i itu sama dengan ikhtiar. Apa itu ikhtiar? Usaha, tapi usahanya sungguh-sungguh. Ya, enggak formalitas, sampai bolak-balik sapa marwah. Itu kalau nggak sungguh-sungguh nggak begitu, cuma sekedar sapa marwah udah selesai, putus asa dia. Tapi karena sa'i dilakukan dengan sungguh-sungguh, dengan benar, dengan itikad yang baik, maka benar. Kata Nabi, barang siapa yang sa'a minkum dilakukan dengan benar-benar, dengan baik sholat itu, falyunawwir qalbuhu, maka sholat itu akan menjadi penerang bagi hatinya. Kalau cuma sekedar menghilangkan kewajiban, mah
nggak bakalan bisa menjadi cahaya di dalam hati. Maka saat kata Nabi dilakukan dengan benar-benar sungguh-sungguh, sama dengan sakit. Kan nggak tahu tuh ibunya Nabi Ismail alaihissalam bolak-balik sama marwah, akhirnya yang dia cari air ternyata adanya di kaki anaknya juga. Tapi Allah pengen menguji hambanya sampai di mana dia kesabarannya, pengen lihat sampai di mana usahanya. Tapi itu dibuktikan dengan ibunya sungguh-sungguh bolak-balik, ya cuma sekali. Benar-benar dia usaha dulu sungguh-sungguh sampai begitu lelahnya. Tapi sampai akhirnya Allah berikan juga ayat yang ternyata justru dia dianggapnya, gak jauh-jauh ada rezekinya di situ juga. Tapi Allah pengen lihat dulu kesungguhan dia usaha untuk mencari apa yang dia ingin dapatkan, betul kan? Begitulah sholat saat ketika dilakukan dengan sungguh-sungguh demi Allah. Ketika dia sudah bilang Allahu Akbar, udah yang lain mah gak dipikirin. Benar gak? Apalagi kalau urusan pengen ada hajat misalnya pernikahan, sunat anak, udah gak mikir ya Allah cateringan kayaknya belum selesai, duit belum cukup. Benar gak? Iya, kadang-kadang udah mikirin utang dan sebagainya. Ya Allah, nanti pagi besok berangkat ke puncak, kira-kira pengen bawa apa? Ada yang kayak gitu. Besok pengen ke pantai, kira-kira bajunya bagus apa? Ada nggak gitu? Ya Allah, kalau salah dia nggak mungkin kayak gitu. Alhamdulillah, Bapak juga begitu sama. Jadi harus dilakukan dengan sama sungguh-sungguh, benar-benar. Baru sholat itu akan menjadi penerang di hati, sama seperti sa'i. Jadi kalau sa'i itu bentuknya memang lagi-lagi kecil, tapi maknanya artinya itu menyuruh kepada manusia untuk sungguh-sungguh. Ketika ada yang ingin kita dapatkan, carilah dengan sungguh. Begitulah sholat. Jangan sekadar menjalankan itu dengan doa sebagai suara doa penjual saja. Yang keberapa tuh? Yang ketiga. Kemudian setelah wa nurul qalbi wa rahatul badan, riha, istirahat. Ya, kalau istirahat itu tujuannya untuk apa? Istirahat tujuannya untuk apa? Ya, lelah, karena lelah. Nah, supaya nanti lelahnya tidak over, berarti mencegah apa? Mencegah sakit badan maupun sakit pikiran. Maka istirahat. Maka warahatul badan, sholat itu bisa menjadi penyehat, bahasa singkatnya, untuk badan. Betul apa betul? Penelitian orang kafir aja udah meneliti sholat, dia nggak sholat, dia meneliti sholat. Itu kan sebagai petunjuk, istilahnya alarm bagi diri kita. Ya Allah, kita yang punya agama, yang punya ritualitas sholat itu gak pernah diteliti, tapi mereka yang gak pernah sholat justru mereka meneliti, dan ternyata sholat itu menyehatkan. Walaupun sudah jauh-jauh hari, sudah jauh-jauh Rasul mengatakan memang sholat itu menyehatkan. Tapi kan aneh juga ya, nggak melakukan ritual tapi melakukan penelitian. Ini kan sebagai alarm manusia antum yang mengatakan dirinya beriman kepada Rasulnya dan Allah. Ini loh pembelajaran. Maka kadang-kadang kan gak belajar apa yang dikatakan Nabi tentang sholat itu bisa menyehatkan. Ya minimal sebagai sentilan, cubitan bagi diri kita. Didikannya Nabi, memang sholat itu bisa menyehatkan. Tapi sholat itu harus dilakukan dengan baik dan benar. Dan kalau sholatnya 20 rakaat, sampai 15 menit selesai, kira-kira sehat ya? Kalau yang sudah lansia, makin nambah itu encoknya, betul gak? Emang senang sih waktunya cepet. Tapi demi Allah saya katakan, kalau dicari untuk kesehatan, nggak bakal dapat. Untuk rohanianya aja nggak bakalan dapat, apalagi
Jasmania. Karena udah kelihatan. Gak ada begitu orang kalau ibu-ibu jogging aja udah butuh waktu yang lama, gerakannya diulang-ulang, betul ya? Olahraga gitu. Ibu-ibu jogging kok. Dulu ya. Tapi yang masih muda, saya rasa masih ya Bu. Jadi yang keberapa tadi? Yang keempat, warahatul badan, dia sebagai penyehat. Nah, penyehat itu warahatul badan juga diartikan bukan sebagai penyehat dalam bentuk fisik, tapi rohani. Maka kata Nabi, fasalli, dirikanlah salat, fa inna salat as-sifat, karena sesungguhnya salat itu sebagai obat, baik obat dalam bentuk fisik maupun obat dalam hati. Maka benar kan tadi aqimis shalah, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat itu akan mencegah diri kita dari perbuatan keji dan munkar, dan salat itu bisa menjadi produknya, apa yang menjadi tujuannya, menjadi tiang bagi agamanya, memperkuat agamanya. Ketika salat itu sudah mengefek kepada dirinya, salat itu bisa menyehatkan jasmani dan roh. Beginilah bahasa singkatnya. Orang kalau sudah sholat dilakukan dengan baik dan benar, demi Allah nggak akan punya yang namanya penyakit hati. Dan penyakit hati itu banyak. Betul nggak? Dan terkadang penyakit hati itu lebih sulit, walaupun masih ada obat itu sholat, lebih sulit diobati dibandingkan dengan penyakit badan. Betul nggak? Kalau pusing-pusing, puyeng-puyeng sedikit mah gampang. Ya, mata kunang-kunang kedip-kedip mulu katanya. Ini salah. Apa aja dia ngomongin saya? Oh enggak, kata suaminya. Mama kenapa matanya kedip-kedip mulu? Apa sih namanya bahasanya itu? Nah gitulah pokoknya bahasanya. Oh, udah nih obatnya cuma satu. Apa kata Mas? Obatnya cuma satu, aja ke mall. Betul nggak? Tapi kalau sudah penyakit hati, waliyadzubillah, hati-hati ini saya selalu menjaga. Punya penyakit hati. Penyakit hati itu kan banyak. Apa salah satunya? Hasad. Hasad itu apa? Iri dengki. Kalau ibu-ibu waktu itu udah pernah saya bahas ya di taklim ibu-ibu. Ya, hasad itu bukan cuma iri kepada kesenangan orang lain, tapi juga dia menginginkan kesenangan yang ada dalam orang lain itu kepada diambil, dia balik kepada diri. Dia pengen kesenangan yang ada dalam orang lain itu hilang. Dia pengen kesenangan yang ada dalam diri orang lain itu kembali kepada diri. Dia pengen begitu. Yang ada orang itu susah. Jadi susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Itu masih gampang. Tapi kalau sudah akut itu dengkinya, irinya, dia pengen kesenangan yang ada dalam orang lain itu hilang. Dia pengen ada dalam diri. Jadi kalau sudah begitu nanti dia bisa melakukan segala cara kemahalan dan segala cara. Waliyadzubillah. Enggak. Karena dengar berita juga gak sedikit. Bahwa orang barangkali ingin melakukan suatu hajat dan lain sebagainya, tiba-tiba ada masalah aja. Karena sekarang yang namanya mistik-mistik itu masih ada kan? Masih. Ya, dan kedengkiannya itu digagalkan. Betul kan? Maka hati-hati itu. Apalagi yang paling besar, ini yang selalu saya jaga. Kalau di taklim selalu saya sampaikan, penyakit hati ini yang paling saya selalu jaga. Apa itu? Mutakabbir. Apa itu mutakabbir? Orang yang sombong. Al-kibru. Kalau udah sombong udah penyakit udah akut. Karena cuma penyakit ini yang satu-satunya dimiliki oleh siapa? Iblis. Baru kita bahas. Pengajian di dekat rumah saya masih. Mutakabbir, orang yang sombong. Nabi itu pernah mendatangi iblis.
Ya, Nabi bertanya kepada siapa? Kepada iblis. Dalam hadis Nabi mengatakan, ya iblis, berapa banyak saudaramu atau temanmu min ummati dari umatku? Kata iblis, itu ada asyratun nafarin, ada 10 golongan yang menjadi saudaranya iblis. Salah satunya, walaupun yang pertama, tingkatan pertama itu kata iblis itu al-imamu jairun, pemimpin yang zalim, itu yang pertama. Lalu tingkatan yang kedua, al-mutakabbir, orang yang sombong. Nanti yang terakhir itu orang yang yashrabu minal khamr, orang yang suka mabuk. Itu temannya setan, itu saudara setan. Dari 10 golongan itu, yang pertama disebutkan al-imamu jair, pemimpin yang zalim. Orang kalau sudah berada di atas tuh pemimpin, biasanya nggak mau digoyahin tuh, nggak mau turun. Dia melakukan segala cara supaya apa yang sudah menjadi jabatannya, posisinya gak lengser. Yang haram pun dilakukan, benar gak? Saking enaknya pengen 3 kali tuh, pengen 4 kali, pengen 5 kali, dilakukan dengan segala cara, benar gak? Nah itu baru untuk dirinya tuh, belum untuk orang lain, untuk warganya, untuk masyarakatnya, untuk jamaahnya. Dia zalim tuh apa? Beri keputusan dan lain sebagainya yang merugikan warganya, merugikan jamaahnya, merugikan masyarakatnya. Jadi bukan hanya untuk dirinya, tapi juga orang lain. Dia kan itu nggak sadar bahwa dia sedang menzalimi dirinya dan menzalimi orang. Maka pantaslah pertama kali yang disebutkan oleh iblis yang menjadi temannya, saudaranya adalah pemimpin yang zalim. Baru yang kedua al-mutakabbir, kata iblis, orang yang sombong. Karena itu cuma sifatnya iblis. Iblis itu bagaimana nggak pintarnya, ahli Quran juga. Dulu kan sebagai gurunya siapa? Iblis. Gurunya siapa iblis? Malaikat. Iya, cuma gara-gara satu diperintahkan oleh Allah. Suruh apa? Sujud kepada Adam. Benar gak? Kan selalu saya sampaikan, saya ulang-ulang. Disuruh sujud doang. Karena khalaqtani min nar, katanya saya ini terbuat dari api, gak level. Tapi dia katakan Adam itu khalaqtahu min tin, dia terbuat dari tanah. Maka ketika disuruh oleh Allah untuk bersujud kepada Adam, dia gak mau. Karena kesombongan dirinya, itulah yang menjadikan dia ahli neraka. Tuh. Maka diberikan dia kesempatan menggoda manusia sebagai ujian bagi manusia dalam kehidupan di dunia, supaya nanti orang yang tidak lulus ujian akan menjadi temannya setan, temannya iblis di mana? Di neraka. Itu diizinkan oleh Allah. Kan cuma satu penyakitnya, dia nggak mau bersujud karena kesombongannya, dan kesombongan itu selalu saya sampaikan 2. Apa itu? Satu, menolak kebenaran, diajak kebaikan gak mau. Yang kedua, meremehkan orang. Nah itu sombong, ya. Menolak kebenaran dan meremehkan orang lain, itu namanya orang yang sombong. Dan sifat sombong itu adalah sifatnya nah dengan pemulung saya pun juga nih, saya nggak akan, tapi saya pencet dulu, maaf kayaknya penting ini. Kita lanjutkan, mohon maaf Ibu. Sampai mana tadi? Warahatul badan. Kemudian wa unsun fil qabri, dan dia sebagai teman di dalam kuburan. Nah, sholat itu, amalan sholat kita itu nanti akan menjadi teman di mana? Di kuburan. Memang ada suami istri ketika dia baru selesai nikah, ijab dan kabul, bahkan sebelum dia sah,
dikatakan dia bakal cinta sehidup semati. Benar begitu? Bapak begitu suaminya mati, udah dikuburin, ada yang ditungguin sampai semalam. Kadang-kadang ada, tapi cuma semalaman. Nggak mungkin tiap hari, betul nggak? Ada tuh, tapi rata-rata nggak ada. Benar nggak? Ya, maka nanti yang akan menjadi teman kita yang cuma sendirian 2x1 ya, itu rumah kita tuh Bapak Ibu. Di rumah kita yang sekarang itu sementara hancur, betul nggak? Bisa hancur, nanti apalagi di hari kiamat hancur. Bisa juga hilang seketika juga. Kalau kita yang meninggalkan harta kita atau rumah kita, bisa jadi rumah kita yang akan meninggalkan kita alias hancur. Berapa banyak ada rumah mewah kebakaran habis semua, betul nggak? Maka sholat itu ketika dikerjakan dengan baik dan benar, dan dia dikatakan sebagai siang agama. Ketika sholat itu nanti berefek bagi dirinya berada di dalam kubur, dia menjadi teman. Itulah yang akan menjadi temannya. Maka orang kalau sudah punya asisten, punya teman nanti di kuburan gampang. Uzkuril hadzal ladzi kharaja 'alaihi ahlul kubur. Kan begitu kalau ditalqinin ya. Benar enggak? Iya, wa annal jannatul haq wa annan narul haq wa anna qabraka haq. Sesungguhnya surga itu nyata benar, neraka juga benar, kuburan itu juga benar. Maka ketika ditalkinkan itu min su'alil ya malaika man rabbuka wa man nabiyuka wa ma imamuka, kan nanti ditanya. Kalau sholat itu bisa dikerjakan dengan baik dan benar, kita punya teman nih. Amalan dari sholat kita yang dikerjakan dengan baik dan benar akan gampang itu jawabnya, betul kan? Jadi penting itu sholat itu. Maka saya katakan, udahlah, begitu sholat kerjakanlah dengan sungguh-sungguh, dengan baik-baik. Udah, yang lain pikirannya nanti selesai sholat, dibahas nanti, diminta nanti. Yang mikirin yang lain, jadi fokus saja buat sholat. Karena begini, sholat itu kita barangkali gak akan bisa mencapai derajat atau level menjadi sholat yang khusyuk, apalagi seperti Nabi. Tapi berusaha masih bisa kita. Maka usaha itu buktikan sholat itu dikerjakan dengan baik-baik. Jadi bukan sekadar udah ngilangin kewajiban, enggak. Efeknya nanti juga beda kok dalam kehidupan, benar kan? Barangkali kalian yang sudah pernah ke Tanah Suci, kok kalau saya di sini sama di sana agak beda ya? Kenapa ya? Nah itulah bedanya. Karena dimulai dari niat dulu. Orang kalau sudah niatnya berat, ya ibadahnya juga akan berat. Gak akan terasa nikmat beribadah itu, gak akan terasa. Jadi kelihatan orang kalau melakukan amalan ibadah itu sudah baik, dia akan menikmati apa yang dia kerjakan, betul nggak? Iya. Misalnya Bapak Ibu ya pergi kemana gitu. Kalau tempat itu menjadi sesuatu yang merasa membawa ketenangan, kenyamanan, itu nanti akan balik lagi tuh. Dan begitu nanti pengen ke sana, setiap bolak-balik ke sana, itu diusahakan sebelum berangkat ke sana, mencapai ketujuan ke sana itu diusahakan dengan baik-baik. Nanti ongkosnya berapa, transportnya berapa, pakaiannya gimana, yang mau diajak siapa, mau pakai apa, betul nggak? Di sana nanti ngapain? Udah, istilahnya prepare, udah persiapan. Karena apa? Menikmati, pengen menikmati di sana. Dan karena sebelumnya juga sudah menikmati di sana. Begitupun juga pekerjaan, barangkali yang pernah kerja, kadang kerja di kantor A, kantor B, nanti bisa membedakan tuh. Kalau misalnya di kantor A kurang enak, kalau di kantor B enak. Kenapa? Karena bisa menikmati, suasananya juga bisa mendukung. Begitulah sholat. Jadi orang kelihatan kalau sholat itu bisa berefek yang baik bagi dirinya ketika dia bisa menikmati ibadahnya, termasuk sholat. Paham kan Bapak Ibu? Paham ya? Sebenarnya sih memang sama saja. Tapi memang semangatnya kadang-kadang di Tanah Suci itu yang membuat kita berlipat-lipat. Nah itu harusnya setelah dari sana itu ada istilahnya efeknya.
ada penularan bagi diri kita, nanti kita tularin juga di sini. Sama, walaupun barangkali pahalanya lebih besar di sana, dan kita sudah tahu nggak mungkin kita tiap hari di sana, tapi bawa semangat beribadah di sana, bawa ke sini. Maka kan benar orang yang pulang dari haji atau umrah disebut mabrur, orang yang baik, birrun, dari kata bir, baik, maka harusnya lebih baik. Bukan cuma akhlaknya, bukan cuma perilakunya, tapi juga ibadahnya. Maka kalau bisa menikmati, di sini juga harusnya bisa menikmati. Paham ya Bapak Ibu? Kemudian, wa manzilur rahmah, yang berapa saya nggak hitung itu. Wa manzilur rahmah, salat itu akan bisa menjadi yang mendatangkan rahmat. Rahmat itu apa sih rahmat? Kasih sayang. Iya. Kasih sayang itu biasanya buktinya dari mana? Kalau Allah sudah berikan rahmat. Nih, tadi saya katakan menjadi hamba pilihan karena kita masih diberikan kekuatan walaupun dalam keadaan lelah, ngantuk dan lain sebagainya, banyak waktu dan sebagainya di luar daripada ini, tapi kita masih bisa hadir, bisa menginjakkan kaki kita, menundukkan, ya mohon maaf, mata kita di sini untuk bermajelis. Ini kan rahmat. Karena rahmat ini gak bisa didapatkan bagi mereka yang saat ini sedang olahraga, sedang tidur. Betul nggak? Nah itulah rahmat. Tandanya dari apa rahmat? Itu kan kalau diartikan kasih sayang, Allah berikan kemudahan-kemudahan dalam hidup kita. Itu yang kecil. Jadi tandanya kalau Allah berikan rahmat bagi diri kita, Allah permudah hidup kita. Dan termasuk salah satunya pada saat ini, Allah tunjukkan kita untuk kebaikan, mendapatkan kebaikan, salah satunya menuntut ilmu. Orang kalau sudah punya mendapatkan rahmat dari Allah, doanya gampang, cepat dikabulkan, masalahnya gampang, ada solusinya, betul. Tapi kalau jauh dari Allah, tidak dapat rahmatnya, walaupun sekecil apapun masalah, gak bakal ketemu solusinya karena jauh dari rahmat Allah. Betul kan? Padahal hutang cuma 100.000, tapi bertahun-tahun nggak mau dibayar, nggak bisa dibayar. Wah iya dibilang, karena apa? Jauh dari rahmat. Tapi kalau orang yang dekat dari rahmat, semiskin-miskinnya, demi Allah saya katakan, datang itu rahmat Allah, bukan dia yang menyelesaikan hutangnya, orang lain. Karena kebaikan dalam dirinya beribadah, maka datanglah kebaikan dari Allah. Lewat siapa? Lewat wasilah orang lain. Bisa jadi dilunasin, jangan dilunasin, ditambah ini. Antum punya hutang sama siapa sih? Pulau beberapa tahun, sekian. Ini saya lunasin, ini antum buat tambahan, antum ke 7 juta atau ada nggak kayak gitu? Itu hal-hal kecil, contoh-contoh kecil. Itu rahmat. Termasuk kita kalau punya masalah, maka sholatlah dilakukan dengan benar, maka insya Allah masalah kita akan teratasi. Maka benar dalam surah Al-Baqarah ayat 45 dan 153. Itu Allah mengajarkan kita ketika kita punya masalah sehebat apapun, ya Allah tanamkan dua, apa itu? Wasta'inu bis-sabri was-salah, dan mintalah pertolongan. Carilah pertolongan itu lewat apa? Satu, sabar dulu, sabar. Yang kedua, baru sholat. Maka benar kata Nabi, sholat itu sebagai mempermudah jalan hidup kita. Dan itu wa manzilur rahmah, kata Nabi, akan mendatangkan rahmat dari Allah. Ya. Kemudian wa miftahus sama, dan dia sebagai miftah. Miftah itu apa miftah? Futihat, pernah dengar kata futihat? Futihat abwabul jannah. Futihat itu kan ada pintu tuh. Ya, atau begini. Tahu surah Al-Fatihah? Artinya apa? Pembuka. Sama itu akar katanya. Fatihah, Futihah, Miftah. Buka.
Kalau miftah itu berarti untuk membuka pakai apa? Kunci. Kan pintu ada kuncinya. Miftah itu kunci. Ya, pembuka. Kunci itu sebagai pembuka. Yang tadi terkunci tertutup pakai kunci dibuka, jadi terbuka. Miftah bersama sholat itu sebagai kuncinya untuk membuka apa? Langit. Maksudnya sholat itu sebagai untuk mempercepat kalau kita bermunajat berdoa. Maka bedanya orang yang sholat dengan yang tidak sholat. Orang yang tidak sholat susah doanya dikabulkan. Tapi bagi orang yang sholat, apalagi dikerjakan dengan baik dan benar, menjadi imaduddin, menjadi tiang agama, maka ketika dia bermunajat berdoa, doanya lebih cepat dikabuli. Maka kan Nabi mengajarkan kalau tengah malam itu sholat apa? Sholat qiyamul lail yang hampir tadinya menjadi sesuatu yang wajib, tapi tahu Nabi itu akan memberatkan umatnya. Tapi disitulah ada waktu di mana Allah kabulkan. Tapi lewat apa? Lewat sholat dulu. Maka benar juga sholat itu ada satu waktu yang sangat dekat dengan siapa? Dengan Allah. Di waktu apa? Di waktu sujud. Aqrabu ma yakunu 'abdun min rabbih wa huwa sajidun. Aqrabu ma yakunu 'abdun min rabbih. Satu masa atau satu waktu di mana seorang hamba lebih dekat dengan siapa? Min rabbih, dengan Tuhannya, yaitu dengan Allah. Bahwa sajidun, yaitu ketika sujud. Maka kata Nabi, fa'aksirud du'a, maka perbanyaklah berdoa. Jadi di waktu sujud itulah waktu paling dekat seorang hamba dengan Allah. Maka tadi disebutkan sholat itu mi'rajul mu'minin. Ternyata ada waktu di mana dalam sholat itu kita sedang sedekat-dekatnya dengan Allah, sedang berkomunikasi dengan Allah. Maka kata Nabi, fa'aksirud du'a, maka perbanyaklah doa ketika bersujud. Tapi jadi khusus untuk imam jangan lama-lama. Ya, benar. Kan beragama itu tidak memberatkan, dia fleksibel. Yang disebutkan di situ bisa diamalkan, benar-benar diamalkan ketika kita sholat sendiri. Silakan. Mau sampai gosong ke jidatnya silakan. Benar enggak? Sampai nangis-nangis lebih bagus lagi. Mintalah kepada Allah. Gak bisa pakai bahasa Indonesia kok, kita sama banyak kok. Memang Allah ciptakan kita bersuku-suku bangsa. Benar, berbeda negara, bahasa juga beda. Minta Allah ngerti, minta, nangislah sejadi-jadinya di situ. Apa yang menjadi keinginan kita, hajat kita, minta ketika kita sujud. Dan ingat, sujudnya bukan cuma sujud terakhir. Karena dalam hadisnya konteksnya itu sajidun, terserah mau sujud rakaat pertama kek, mau rakaat kedua kek, rakaat ketiga terakhir kek, silakan. Nggak mesti di sujud terakhir. Ini kadang-kadang salah paham, ya. Jadi minta mau di mana saja sujudnya, karena semua sujud itu adalah waktu terdekat kita dengan Allah. Mintalah sejadi-jadinya. Tapi ingat, ketika kita sholat sendiri, bolehkah sholat berjamaah? Boleh kalau memang sudah sesuai kesepakatan. Barangkali kalau pesantren sudah memahami, santri-santri sudah paham kayak gitu, pasti nanti sujudnya bakalan lama. Ya, jadi jangan memberatkan jamaah. Itulah kenapa sholat itu dijadikan sebagai miftah bersama, sebagai pembuka langit. Karena ketika sholat itu dikerjakan dengan baik dan benar, dia akan menjadi pembuka langit. Ketika kita berdoa, doa kita lebih cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian wasiqul mizan, dia sebagai pemberat. Di mana? Mizan itu timbangan. Karena nanti kita akan dihisab, ditimbang kita. Ya, maka benar sholat itu kalau dikerjakan dengan baik dan benar sebagai imaduddin, sebagai tiang agama, maka sholat itu akan menjadi pemberat khususnya amalan baik kita ketika nanti kita dihisab. Maka benar kata Nabi, amalan pertama kali yang dihisab itu apa? Sholat. Maka hadisnya berbunyi, faman saluhat atau idza saluhat saluhat kullu amaluhu. Ya, kata Nabi pertama kali nanti di yaumul qiyamah yang pertama kali dihisab amalan itu adalah sholat. Idza saluhat,
saluhat kullu amaluhu, apabila saluhat dia baik, salatnya dikerjakan dengan baik dan benar, saluhat kullu amaluhu, maka akan baik juga seluruh amalan yang lain. Jadi ternyata kenapa sampai sholat itu menjadi amalan yang pertama kali dihisab, karena nanti dia akan berefek kepada amalan yang lainnya. Maka benarlah kalau nanti sholat itu dikerjakan dengan baik, dia akan menjadi pemberat. Karena apa? Ya itu dia istilah keretanya, lokomotifnya itu adalah sholat. Kalau bahasanya kan bilang kalau ikan itu biasanya kepalanya udah busuk, yang lainnya busuk, benar kan? Benar begitu ya Pak Bang? Saya nggak hafal istilahnya. Tapi kalau kepalanya baik ya begitu. Sama sholat kalau sudah baik, maka insya Allah amalan yang baik, amalan yang lain juga pasti baik. Ta'limnya baik, sedekahnya baik, hablum minan nasnya juga baik. Karena sholatnya dilakukan dengan baik. Kemudian ini paling penting nih, wa mardotur Rabbi, dia akan menjadi tempat untuk mendatangkan ridhonya Rabbi Allah. Karena memang itu tujuan kita. Sholat itu tujuannya bukan cari pahala doang, tapi yang paling pertama adalah mencari ridhonya. Itulah yang bisa mendatangkan ridhonya Allah. Kalau Allah sudah ridho, jangankan utang berjuta-juta, bermiliar-miliar. Kalau Allah pengen kasih istana langsung lewat sholat itu kan nggak mustahil tuh ada orang yang barangkali biasa-biasa saja bahkan miskin, tiba-tiba dapat uang kaget. Benar nggak? Ada jamaah saya tuh, dia selalu salat tahajud, dia bilang, dan gak pernah tinggal dan istighfar, cuma tulang ojek. Qadarullah, ternyata ada biaya dia untuk haji, bukan sekedar umroh. Masya Allah, dia ngomong sendiri tuh, itu terjadi udah beberapa tahun yang lalu. Sampai nangis-nangis ke rumah saya, dia cerita. Masya Allah. Jadi apa yang dia amalkan itu, walaupun tujuannya tidak ingin mencari dunia, atau barangkali dia ingin berangkat haji atau umroh, tapi ternyata Allah ganti itu dengan rezeki. Dan itu kenyataan. Kalau kita lihat barangkali di handphone, di televisi ada, tapi saya rasakan benar. Dan saya pun merasakan seperti itu. Allah kalau sudah ridho, ya Allah, yang tadinya miskin langsung Allah seketika jadikan menjadi miliarder juga bisa. Tidak ada syai'an ayyakuna lahu. Jadi jangan pernah itu menyepelekan amalan kita, ya. Dan ketika sholat itu dikerjakan dengan baik dan benar, maka Rabbi, dia akan mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian wattamadul jannah, dia akan menjadi penilaian atau mempermudah kita. Kalau di bahasanya begini, mempermudah kita masuk ke dalam surga. Dan nanti ya, orang yang sholat itu dikerjakan dengan baik dan benar, sholatnya dikerjakan dengan baik dan benar, ketika dia nanti berada di surga itu kelihatan nih orang. Maka kan ada khusus tuh, pintu-pintu khusus bagi orang yang beramal, termasuk puasa, namanya babur royan. Nanti kelihatan tuh orang yang sholat, ahli sholat itu nanti akan berbeda penilaiannya dan terlihat nanti di surga. Itu membedakan, inilah orang yang ahli tahajud, ahli sunnah, rawatib dan lain sebagainya. Itu terlihat menjadi penilaian, jadi pemberat, bahkan menjadi mempermudah dirinya masuk ke dalam surga. Itulah sholat ketika dikerjakan dengan baik dan benar, menjadi imaduddin, menjadi tiang agama. Ya. Kemudian wahijabun nar minan nar, wahijabun minan nar. Kalau sudah menjadi mempermudah, alat untuk mempermudah dia masuk ke dalam surga, berarti wahijabun minan nar, dia akan menjadi pembatas, penghalang dirinya untuk masuk ke dalam neraka. Kan ada satu kisah, tapi hati-hati nih, makanya jangan mempermainkan sholat. Ada orang ketika semasa hidupnya sering dia meremehkan waktu sholat. Dia kerjakan sholat, tapi dia meremehkan waktunya. Dia kerjakan itu biasa di akhir-akhir. Betul kan? Nah, begitu misalnya sholat zuhur nih, asalnya itu jam 3 misalnya. Dia kerjakan zuhur itu di jam 3 kurang 5 misalnya. Jadi saya barangkali pernah belajar fikih. Kalau misalnya nih zuhur asar jam 3, kita sholatnya zuhur misal.
Ya itu karena sebab yang barangkali diperbolehkan dan lain sebagainya dalam agama. Kita sholat jam 3 kurang 2 menit atau kurang 1 menit. Begitu baru 1 rakaat atau 2 rakaat azan asar, kira-kira mau diterusin apa berhenti? Nah, hukumnya gimana itu? Ada yang pernah kayak gitu? Misal dalam perjalanan nih, ya nggak sempat gitu ya. Tadi nggak sempat kosor dulu, jamak dulu, ya tiba-tiba baru ketemu masjid misal, baru pengen sholat zuhur, ternyata asar gitu. Dia pikir udah masih agak lama nih. Begitu dia sholat rakaat pertama, rakaat kedua misal, azan asar, kira-kira diteruskan atau berhenti? Diteruskan. Imam Syafi'i itu mazhabnya boleh diteruskan. Barangkali pahalanya tidak sama dengan orang yang sholat ketika di awal waktu. Tapi menurut Imam Syafi'i diteruskan, jangan dibatalkan, diteruskan. Tapi itu bagi pengingat diri kita, jangan pernah meremehkan waktu. Nah itu ada kisahnya itu selama hidupnya sering begitu. Tiba-tiba begitu nanti di akhirat dia pengen masuk apa? Masuk neraka, udah di ujung atau di bibir neraka. Karena dia orang yang meremehkan sholat, udah pengen masuk dia, padahal dia ahli sholat tapi suka meremehkan waktunya tuh. Termasuk barangkali meremehkan sholatnya. Udah di ujung hampir, barangkali udah nyium-nyium bau neraka, dia bau-bau api. Ternyata datang, bukan malaikat, ini bentuknya amalan. Ya. Datanglah itu yang namanya dikatakan sebagai amalan sholatnya yang dia kerjakan di akhir waktu. Apa kata si sholat ini? Antum tahu kan kenapa dibiarkan dulu? Inilah yang antum kerjakan selama di dunia. Feedbacknya, efeknya antum merasakan sekarang. Antum kan udah deg-degan kan, udah pengen masuk neraka, udah detik-detik pengen masuk neraka, akhirnya diselamatkan oleh. Maka ketika hidup di dunia jangan pernah meremehkan sholat. Jadi kalau meremehkan ya begitu, udah hampir detik-detik pengen masuk neraka, tapi diceramahin dulu sama sholatnya. Betul gak? Akhirnya sholat itu bisa menolongnya, karena memang dikerjakan. Tapi dibiarin dulu, diulur dulu tuh, dirasain. Karena dia memang waktu di dunia suka mengulur-ulur waktu sholat. Maka benar ada hadis mengatakan entah itu sahih atau tidak, nanti sholat itu akan berbentuk seperti gumpalan awan. Kalau sholat itu dikerjakan dengan baik dan benar, gumpalannya awan itu bersih putih, dan dia nanti akan bersaksi di hadapan Allah. Dia katakan kepada Allah, ya Allah, saya bersaksi si fulan ini adalah ketika hidup di dunia dia melaksanakan sholat dengan baik dan benar, maka lindungilah dia, jagalah dia dari api neraka sebagaimana dia menjaga diriku. Itu menjaga sholat. Menjaga berarti bukan hanya sekedar nggak melaksanakan, dia juga melaksanakan, tapi dilaksanakan dengan baik dan benar, dijaga sholatnya. Dan nanti juga sholat itu berbentuk awan yang hitam pekat. Nanti dia akan naik ke langit bersaksi di hadapan Allah. Kepada siapa? Orang yang tidak pernah menjaga sholat, termasuk tidak pernah melaksanakan sholat, mengabaikan sholat. Ya Allah, inilah amalan sholat ini. Ya, maka janganlah jaga dirinya sebagaimana dia tidak bisa menjaga diriku, yaitu sholat. Nanti dia akan bersaksi di hadapan Allah. Jadi hati-hati itu. Sholat dia akan mempengaruhi dengan amalan ibadah yang lainnya. Wa zamanul jannah wa hijabu minan nar, dia akan menjadi penolong atau menjadi mempermudah, alat mempermudah masuk ke dalam surga, dan dia akan bisa menghalangi diri kita masuk ke dalam neraka. Kemudian faman aqamaha faqad aqama din, barang siapa yang melaksanakan atau mendirikan sholat, sesungguhnya dia telah mendirikan agamanya, menegakkan agamanya. Wa man tarakaha faqad hazama din, barang siapa yang meninggalkan sholat, sesungguhnya dia telah meruntuhkan atau menghancurkan sholat. Ini ada satu hadis sebelum kita tutup. Ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, khamsun salawatin min hafadhan, khamsun min salawatin hafadhan, khamsun lima, ya,
Salawatin, sholat yang 5 waktu itu yaitu sholat yang wajib. Man, bukan min. Man hafadha alaihinna kanat lahu nurun wa burhanun wa najatan yaumal qiyamah. Sholat yang 5 waktu, man hafadha, bagi orang yang bisa menjaganya. Ini khusus untuk yang 5 waktu saja. Belum lagi kalau ditambah dengan rawatib, dengan mutlak, ya. Sholat sunnah itu. Man hafadha alaihinna, barang siapa yang bisa menjaga sholat 5 waktu, kanat lahu nuran wa burhanan wa najata yaumal qiyamah, dia akan menjadi cahaya, wa burhanan, dan sebagai petunjuk, wa najata yaumal qiyamah, dan akan menjadi penyelamat dirinya dari api neraka. Itu kalau sholat 5 waktu bisa kita jaga. Artinya bukan sekedar dilaksanakan, tapi dikerjakan dengan baik dan dengan benar. Dia akan wanajatan minan nar, wanajatan min yaumil qiyamah. Dia akan menjadi penyelamat penolong kita di hari kiamat. Wa man lam yuhafiz 'alaihi lakum takun lahu nurun. Barang siapa yang tidak menjaga salat yang 5 waktu, lam takun lahu nurun, maka dia tidak akan menjadi cahaya di hari kiamat atau di akhirat. Wala burhanun, dan dia tidak akan menjadi petunjuk. Wala najata, dan dia tidak akan menjadi pelindung, penyelamat bagi dirinya. Wa kana yaumal qiyamah, dan ada nanti di hari kiamat ma'a fir'auna wa qaruna wa haman wa ubi bin halafin, ya. Jadi orang yang tidak melaksanakan sholat itu nanti temannya tadi saya sebut itu hadisnya ma'a fir'auna, terus wal qaruna wal haman. Nah, ini Haman nih, tahu nggak Haman? Haman tahu Haman? Jangan kasih anak namanya Haman. Haman itu siapa Haman? Haman itu asistennya siapa? Fir'aun. Jadi Fir'aun itu mah nggak pintar-pintar amat. Yang pintar itu Haman. Arsiteknya itu, asistennya itu Haman itu. Maka pemimpin itu rusak, menjadi zalim itu kadang-kadang bukan karena memang dirinya, tapi karena orang di sebelahnya, orang kepercayaannya, betul kan? Iya, salah mencari penasehat, hancur. Seperti Fir'aun, Farah, ya, Fir'aun itu kan cuma julukan doang bagi orang Mesir, pemimpin yang masih berada di atas. Kalau bahasa kita namanya presiden, paling tinggi itu presiden. Kalau orang Mesir itu bilangnya namanya Fir'aun, yang saat itu sedang berkuasa, Fir'aun. Tapi yang bikin hancur itu kan siapa? Ya Haman itu. Iya. Dan itu biasanya kalau sudah terjadi yang lalu-lalu, biasanya kesini akhir zaman itu nanti bakalan kejadian. Karena memang begitu, semua itu berputar, kehidupan itu berputar. Dia selalu akan mengulang seperti Nabi Lut dengan kaumnya. Sekarang ada, waliyadzubillah, gak usah jauh-jauh, di Jakarta aja ada. Belum lama itu berapa hari, waliyadzubillah, laki-laki dalam keadaan bugil di hotel, berapa orang. Itu kan dulu itu, bahkan sebelum zamannya Nabi Muhammad, zamannya Nabi Lut, benar gak? Kaumnya itu, dan sekarang ada, begitulah. Haman dulu di zaman Fir'aun, Nabi Musa, itu sekarang ada. Walaupun namanya bukan Haman, tapi sifatnya. Dan Fir'aunnya juga ada. Bukan Fir'aunnya namanya, tapi sifat. Ada gak? Ada. Baik itu pejabat paling bawah maupun paling atas ada. Maka itulah kehidupan selalu berputar. Kenapa begitu? Yang dahulu pernah terjadi, sekarang itu ada. 11-12 sama. Kenapa? Itu buat ujian bagi diri kita, Bapak Ibu. Betul nggak? Kita ambil pelajarannya supaya kita tidak seperti mereka. Betul nggak? Iya, kalau cuma diingetin orang tuh kadang-kadang kalau cuma didongengin, dikisahin doang tentang Fir'aun, tentang Nabi Ibrahim beserta kaumnya, bahkan orang tuanya, ya Nabi Lut, ya tentang kaumnya, kadang-kadang nggak percaya, betul nggak? Tapi begitu ada kejadiannya yang sama, hampir sama,
Itu baru kita meyakininya, supaya ambil pelajaran yang kita nggak seperti begitu, betul nggak? Bahkan nanti banjirnya tentang Nabi Nuh nanti kan akan terjadi, betul nggak? Ya, jangankan nanti nunggu hari kiamat, sekarang aja udah ada. Benar nggak? Apalagi rumah saya tuh banjir mulu. Benar. Ya banjir bandang. Kadang-kadang yang nggak diprediksi. Kata orang nih kalau rumahnya di atas, di puncak, kalau kebanjiran, ternyata puncak. Benar nggak? Nah itu kan baru kecil-kecil. Dan itu apa yang terjadi dahulu terjadi lagi sekarang. Itu buat pembelajaran buat diri kita. Ambil hikmahnya, ambil pembelajaran. Kalau nggak begitu kita ceritain doang, kadang-kadang orang gaya, betul nggak? Itulah pentingnya. Kenapa Allah jadikan itu hidup itu selalu berputar. Ada saja yang sama dengan kisah-kisah dahulu. Itu untuk memperkuat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu ya tentang makna daripada hadis yang berbunyi as-salatu ibadul lil faman aqamaha faqad haza matin wa man tarakaha faqad haza matin. Barang siapa yang melaksanakan sholat itu dengan baik dan benar, maka sholat itu akan menjadi tiang agamanya. Barang siapa yang mendirikan, dia akan menjadi kokoh. Tapi barang siapa yang meninggalkan sholat, maka sungguh dia telah menghancurkan sholat. Wallahu a'lam bishawab. Barangkali ada pertanyaan, tapi tidak banyak barangkali. Ada yang ingin bertanya? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi dikatakan bahwa sholat itu silaturahmi terhadap yang maha besar. Sholat itu silaturahmi terhadap Tuhan yang maha esa. Ya. Di sana doa-doa yang kita kerjakan selaku manusia kan banyak itu keinginan dan permintaan. Kan kita perintahkan untuk berdoa saya akan kamu. Ya. Lalu dokter itu banyak. Gimana cara menghitung dari beberapa permintaan itu kita mengucap meminta kepada Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini dalam konteks dalam sholatnya apa di luar sholatnya? Dalam sholatnya. Dalam sholat. Di dalam puasa. Dan masuk ya tadi saya bacakan. Iya. Suruh memperbanyak doa. Nah nanti ada ikhtilaf di sini. Bagaimana kita ini punya keinginan banyak, punya hajat banyak, tapi nggak mungkin kan semua itu kita minta dalam satu sholat. Bisa saja dalam waktu ketika kita sholat sendirian. Nah, itu kan kenapa manusia itu dikasih dengan akal. Akal itu apa? Ya, akal itu kan seperti membedakan mana yang baik dan benar. Bisa memilah-milih waktu yang terbaik. Nah, bagaimana caranya? Kalau misalnya memang terlalu banyak, ambil saja sesingkat-singkatnya. Kira-kira apa dulu nih yang kita prioritasin? Misal kita punya masalah banyak. Misal kita punya masalah rumah tangga, masalah ekonomi, masalah kesehatan, masalah susah ibadah misalnya. Nah kira-kira yang kita fokusin ini untuk di dalam sholatnya, yang kita pengen fokusin apa? Oh, saya ini masalah yang paling besar biasanya masalah ekonomi. Nah mintalah, khususkan dulu untuk meminta dalam hal ekonomi. Mintalah di situ. Kalau memang waktunya tidak cukup gitu ya, barangkali kalau diminta semua. Minta, kita fokuskan dulu. Nanti selanjutnya kita minta di sujud yang lain atau di sholat yang lain. Karena sholat itu kan minimal itu 2 kali sujud. Benar gak? Kalau 2 kali sujud, tahiyatnya berapa kali? Hah? Tahiyatnya berapa kali? 1. Kalau sujudnya 4 kali, tahiyatnya berapa kali Bapak Ibu? 2 kali. Ada nggak?
tahiyatnya 3 kali? Ada nggak? Sekarang ya, ini buat pelajaran nih. Ada nggak sholat yang tahiyatnya 3 kali? Ada. Sholat apa itu? Imam masuk. Jadi makmum masuk. Itu tahiyatnya 3 kali. Kadang-kadang saya tanya sama jamaah, nggak ada katanya. Tapi dia lakuin itu tahiyatnya 3 kali. Nah, kembali lagi, fokuskan dulu apa yang menjadi pokok utama masalah kita. Itu diawali. Oh, nanti kalau misalnya saya nanti sujud kedua nggak mungkin juga, pasti banyak permintaan saya. Nanti dilanjutkan di sholat sunnah yang lain, atau sholat sunnahnya ditambahin. Jangan sekedar dua rakaat. Kalau misalnya ya Allah, saya cuma barangkali saya nggak tahu nih nanti abis ini saya bisa sholat lagi atau enggak. Kan nggak ada yang tahu nanti saya mati di jalan atau pulang ke rumah, atau barangkali selesai sholat saya meninggal. Nggak bisa saya sholat lagi. Udah dirangkum saja. Dengan apa? Kan ada dalam Al-Quran itu namanya doa sapu jaga. Al-Baqarah ayat 201, wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina azaban. Udah itu kan dirangkum semua. Kalau misalnya memang nggak cukup tuh. Tapi kalau memang misalnya nanti cukup untuk 2 rakaat, ya udah bagi-bagi. Rakaat 1 sujud pertama nanti minta ini masalah ekonomi, kemudian sujud kedua masalah rumah tangga misal. Nanti bangun lagi, sholat lagi, minta yang lain, minta apa? Minta sehat. Itu nanti sholat lagi, sujud lagi, minta sehat. Detil, ya Allah saya sakit bisul, ya Allah udah berbulan-bulan yang sembuh-sembuh, ya Allah baca-baca. Boleh nggak? Boleh. Orang lagi sholat kok kita ngadu kepada yang punya sehat, yang ngasih sehat, mau penyakit apa aja kan kita semua yang tahu, betul nggak? Mau penyakit bisul kek, betul nggak? Iya. Jadi minta saja di situ, nggak apa-apa, nggak masalah. Itu kita dikasih akal, kita bisa milih waktu yang terbaik. Gitu. Paham ya Pak? Ya, kalau misalnya nggak cukup ya itu doa sapu jaga cukup. Insya Allah mudah-mudahan bermanfaat. Yang mana dulu sih? Kayak megangin dulu kayak ya. Tadi dijelaskan oleh Pak Ustadz itu kalau kita punya hajat ingin apa berdoa dalam sujud itu kan boleh disampaikan melalui bahasa apa saja karena Allah kan menciptakan berbagai suku dan Ya. nah, ya. Namun ada juga tuh ulama atau ustadz yang lain itu mengatakan selama dalam sholat bahasanya juga ada bahasa sholat, jangan bahasa Indonesia. Itu, Ya. itu bagaimana misalnya? Nah itu ikhtilaf. Kenapa? Ada solusi dari ikhtilaf itu apa? Maka hajat itu diucapkan dengan hati. Kira-kira kalau pakai hati Allah dengar gak? Dengar. Karena hati itu Allah yang ciptakan. Itu solusinya. Bahkan bukan cuma di luar ucapan di luar daripada tahu sholat itu bisa membatalkan sholat. Ya khawatirkan begitu, betul kan? Ya itu yang Pak Win sampaikan. Bahkan doa saja terkhusus yang ada di Al-Quran itu yang kalau dibaca itu bisa membatalkan sholat. Karena apa? Kita baca Quran bukan pada tempatnya, yaitu ketika sholat. Termasuk itu kaitannya dengan membaca sesuatu yang bukan bacaan di dalam sholat. Karena kalau baca Quran itu kan nanti setelah sholat Al-Fatihah, benar gak? Nah itu juga ikhtilaf itu. Nah maka solusinya ulama mengajarkan kita supaya ringan, bacalah doa itu dengan hati. Mintalah permintaan kita doa itu dengan hati. Khawatir kalau kita ucapkan bisa membatalkan sholat. Masa kalau dengan hati Allah nggak dengar? Allah tahu kok. Bahkan sebelum kita ucapkan dalam hati Allah sudah tahu. Si Robi ini nanti kalau sholat dia pengen apa? Udah tahu tuh, bener gak? Iya.
Betul kan? Ya, jadi begitu Pak Win solusinya. Ada ulama mengatakan jangan diucapkan tapi hanya cukup lewat hati. Minta apa saja di situ, insya Allah benar. Tak mungkin Allah benar gitu. Ya Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hasad benar? Oh iya. Baik, hasad atau hasud dengan ria. Kalau ria itu apa? Pamer. Dimulai dari apa? Ujub itu apa? Bangga diri. Kalau pamer itu biasanya dipamerkan, benar kan? Dan biasanya dipamerkan itu sebenarnya bukan punya dia, cuma dia merasa bangga dipamer. Maka ria itu awalnya dari ujub bangga. Ini loh, saya ini bisa begini karena saya pintar, saya sangat punya ilmu, saya ini punya kendaraan banyak dipamerin dan lain sebagainya, saya punya perhiasan banyak dipakein. Semua pengen ditunjukkan. Diawali karena ujub bangga diri. Saya bisa miliki ini, saya bisa begini. Tuh, akhirnya setelah itu dipamerin, termasuk dalam ibadah. Itu kan kalau kita baca dalam surah Al-Ma'un sudah jelas benar. Dia menjadi orang yang celaka. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim alladzina hum yura'un. Allah jelas itu nggak pakai nyindir lagi, langsung sekat mati bilang ria yura'un. Ria, maka hati-hati ibadah. Nggak boleh ria itu apa? Pamer. Dalam beberapa, ya salah satunya begitu karena bangga. Dia ibadah niatnya bukan karena Allah. Dia ibadah tujuannya bukan untuk mencari ridhonya Allah. Maka timbullah sifat ria. Dan dia itu biasanya bukan hanya ketika melakukan aktivitas ibadahnya, tapi nanti setelah ibadah dia akan ria. Biasa gini. Orang yang bertaklim nih, mohon maaf, supaya dihindari, saya sudah sampaikan. Begitu pulang, itu kan nggak ada niat nih, barangkali gitu ya. Tapi bisa jadi nanti begitu mau berangkat taklim, ada niat pengen ria. Selesai taklim keluar gitu, ada orang yang barangkali dia baru buka warung, dia lagi nyapu. Itu ngomong tuh, ibu tadi nggak taklim ya, bapak tadi nggak ikut taklim ya. Nanya begitu tapi dengan niat apa? Pamer, mengkultuskan dirinya bahwa tadi dia taklim, bapak itu, ibu itu kagak ikut taklim. Itu udah ria. Betul apa betul? Nah itu ria, pamer. Kemudian kalau hasad atau bahasa Indonesianya dengki, tadi saya katakan, dia tuh nggak senang lihat orang senang, nggak senang lihat orang sukses. Dia pengen sukses yang ada dalam diri orang lain itu hilang, bahkan datang ke dirinya. Itulah hasad, dengki. Orang kalau sepi, tanda orang dengki ini ya, ini kelihatan. Dia kalau ketemu kita itu malas banget bawahnya, udah begitu ya singkatnya, betul nggak? Orang kalau udah dengki sama diri seseorang, itu dia nggak bakal mau ketemu tuh, sulit, susah. Kalau nggak paksa, nggak bakal ketemu. Udah itu ciri-ciri orang yang dengki sama diri kita, betul kan? Iya. Karena barangkali orang yang dengki dengan diri kita, dia melihat kita itu enak, terus jadi dia nggak bisa mendapatkan. Maka kata Imam Syafi'i, ya nih pelajaran buat diri kita. Imam Syafi'i pernah mengatakan begini: kalau ada orang yang ngomongin diri kalian, menjelekkan diri kalian karena kedengkiannya kepada diri kita, demi Allah, justru disitulah kita itu harusnya senang. Kenapa? Karena kita masih diperhatiin sama orang. Tuh, betul nggak? Berarti derajat kita jauh lebih tinggi dengan orang yang dengki kepada diri kita. Karena apa?
apa yang menjadi keinginannya dia tidak bisa dapatkan, maka kedengkiannya adalah yang dia tunjukkan. Cari-cari kesalahan, jelek-jelekin orang, betul ya? Diawali karena dengki. Hati-hati. Maka kan selalu diajarkan oleh Nabi baca surat, namanya surat apa? Surat apa? Yang ada kata hasad, ida hasad. Surat apa? Kan waktu itu kita pernah belajar tafsirnya. Al-Falaq. Iya, benar ya? Iya. Qul a'udzu birabbil. Nanti ada kata ida hasad. Dijauhkan dari sifat hasad. Kira-kira masuk kan Ibu? Insya Allah. Tadi Ibu ada yang mau tanya lagi Bu? Oh, Pak Win, ya alhamdulillah. Pak Budi mau tanya, Pak Budi. Kata Pak Budi, Pak Ustaz kapan selesainya nih? Sehat ya, insya Allah. Kira-kira cukup. Saya mohon maaf apabila barangkali ada ilmu yang tidak tersampaikan, yang kurang berkenan kata-kata saya mohon dibuka pintu maaf yang seikhlas-ikhlasnya. Mudah-mudahan Allah ampuni segala dosa dan khilaf kita. Insyaallah Allah berikan kita ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada guru kita. Semoga apa yang disampaikan oleh beliau bermanfaat bagi semua dan terima kasih.